Shalom adik-adik semua di rumah. Shalom. Shalom Kak Ardi. Shalom Kak Rifan. Adik-adik semua, mari kita persiapkan diri kita sama-sama untuk kita memulai kita sekolah minggu ini hari. Mari sama-sama kita angkat pujian, mari kita bersukaria. Sekolah minggu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kami semua hari yang baru. Hari ini Tuhan, kami bersama kakak-kakak guru sekolah minggu dan adik-adik semua yang ada di rumah Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang melingkupi kami sepanjang kami bersekolah minggu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menjagai kami dalam sekolah minggu ini Tuhan, agar kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami, ini ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom. Shalom. Iki kurang semangat Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik semua di rumah. Semoga adik-adik semua ada dalam suatu sukacita yang besar, karena hari ini kita bisa sekolah minggu kembali. Oke, adik-adik semua sukacita kok? Semua bersukacita kok Sande? Sukacita. Oke, karena ketong semua bersukacita, ketong angkat dua pujian sekaligus, yaitu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah dan Oh Sukacitaku. Indah
Sukacitaku kini penuh. Ya, adik-adik semua, kotong habis menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Sekarang kotong akan bermazmur bagi Tuhan. Kepada Kak Ina dipersilahkan. Terima kasih Kanita, adik-adik. Sekarang kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 107 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 107 ayatnya ke pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kak Ina akan baca ayat yang ganjil, adik-adik baca ayat genap. Pada ayat ke-9 kita akan baca bersama-sama. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bersama-sama, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Terima kasih. Baik adik-adik semua, kotong sudah selesai bermazmur bagi Tuhan. Sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Adik-adik silakan mempersiapkan persembahan. Adik-adik masing-masing semua di rumah. Sambil persembahan diedarkan, mari kotong angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan bisa nanti dititipkan kepada orang tua untuk dibawakan ke gereja. Baik adik-adik, mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Ina. Koi 5. Sebelum itu, mari kita sama-sama angkat pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan.
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada Kak Ina dipersilahkan. Shalom adik-adik di rumah. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan untuk ini minggu terambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ya, adik-adik bisa mempersiapkannya di rumah. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa meminta pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih banyak untuk cinta dan kasih setia-Mu ya Bapa, sehingga pada hari ini kami boleh bersekolah minggu ya Bapa. Dan sekarang tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami agar firman yang kami dengar boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik yang sudah mempersiapkan Alkitab di rumah dan yang sudah membuka firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama membaca dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu,
ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Baik adik-adik, sebelum Kak Ina menceritakan lebih jauh, Kak Ina punya satu video, dan video itu adalah pengantar dari Katong punya cerita pada hari ini. Oke, mari kita sama-sama saksikan video itu. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, adik-adik yang di rumah, kita sudah sama-sama menonton video tadi, dan itulah sedikit cerita atau sedikit gambaran dari cerita kita pada hari ini tentang orang Samaria yang murah hati. Nah,
dari video tersebut kita bisa lihat bagaimana cerita yang telah disampaikan seperti yang sudah tergambar dari Alkitab tentang seseorang yang dirampok habis-habisan, sudah itu dipukul lagi sampai hampir mati. Tetapi ada beberapa orang yang lewat, tapi mereka tidak menghiraukan orang itu. Mereka malah terus berjalan tanpa ada rasa peduli atau rasa kasihan kepada orang yang dirampok itu. Nah, tapi ada satu orang, yaitu orang Samaria, yang akhirnya dia melihat bahwa ternyata orang itu butuh belas kasihan atau butuh untuk dibantu, dan dia pun merasa iba, maka dia pergi untuk membantu orang itu. Dan bukan hanya membantu, tetapi dia juga menunjukkan belas kasihannya dengan benar-benar dia menunjukkan bahwa dia itu ingin untuk membantu orang itu. Dia membantu bukan hanya sekedar merawat luka, tapi juga membiayai biaya pengobatan dari orang itu dan juga biaya penginapan dari orang itu. Nah, orang yang mengalami luka itu pun ternyata adalah orang yang sama dari orang Yahudi. Nah, sedangkan yang menolong ini adalah orang Samaria. Nah, kalian tahu kalau orang Yahudi dengan orang Samaria ini kan mereka tidak cocok. Kalau istilahnya dan dua tuh bermusuh. Nah, tapi ini orang Samaria mau untuk membantu ini orang Yahudi. Padahal dia tahu kalau dia membantu itu jangan sampai ini orang dia tidak suka, tapi akhirnya dia mau untuk membantu. Nah, dari cerita di atas, kita bisa mengambil pelajaran yang kita bisa lakukan dalam ketempung hidup sehari-hari. Di sini Kak Ina ada ringkas ada 4. Yang pertama, ternyata orang yang mengerti atau tahu banyak tentang firman Tuhan itu tidak sepenuhnya mau untuk melakukan firman itu. Nah, contohnya yang sudah tertulis di Alkitab ini yang kita sudah sama-sama dengar tadi di video, yaitu imam dan orang Lewi. Nah, mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang yang benar-benar mengerti akan firman Tuhan, tahu banyak tentang firman Tuhan, mengurus segala sesuatu di dalam gereja. Tapi mereka hanya sekedar untuk tahu, hanya sekedar mengerti, tapi ternyata dalam perbuatan mereka pun mereka tidak mau melakukan apa yang mereka tahu tentang firman Tuhan itu. Jadi seperti yang kita biasa dengar, hanya tahu tapi tidak mau untuk lakukan. Nah, sedangkan orang Samaria atau orang yang membantu ini justru dianggap musuh oleh orang Yahudi, tetapi ternyata dialah yang mau untuk melaksanakan firman Tuhan. Dalam artian dia mau untuk menunjukkan belas kasihan dan kepedulian kepada ini orang yang susah. Nah, jadi orang yang kotong anggap ternyata itu adalah musuh atau orang yang kotong anggap ternyata dialah yang memberi kasih atau kepedulian yang lebih kepada ini orang Yahudi. Nah, yang kedua, mengasihi tidak hanya kepada orang yang berbuat baik kepada ketong saja. Jadi Kak Ina kasih contoh, kalau Kak Ina punya teman yang baik kepada Kak Ina mau buat baik juga hanya kepada dia, karena dia sayang buat baik kepada Kak Ina. Jadi Kak Ina mau pokoknya Kak Ina pun teman yang baik-baik, sayang Kak Ina mau buat baik dengan dong. Nah, tapi tidak seperti itu. Di sini Tuhan mau mengasihi itu juga harus kepada orang yang berbuat jahat kepada ketong atau yang juga menyakiti ketong. Jadi jangan hanya berbuat baik atau hanya mau mengasihi hanya kepada orang yang berbuat baik kepada ketong, tetapi juga kepada orang yang menyakiti ketong. Nah, kita bisa ambil contoh sama seperti orang Samaria yang murah hati. Nah, yang ketiga,
Jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan dalam hal mengasihi maupun mempedulikan orang lain. Nah, jadi kalau ketong berteman dengan orang lain, jangan hanya asal berteman. Terus kalau dia susah atau dia ada butuh ketong bantuan, ketong sampai mau untuk mempedulikan. Nah, biasanya kalau ketong ada, apalagi kalau ketong ada jengkel dan dong, dan bilang biar tau lu susah di situ, beta sampai peduli. Emang beta pikirin. Nah, biasa begitu toh. Nah, tapi di sini Tuhan mau untuk ketong bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu mengasihi dan mau untuk mempedulikan orang lain. Jangan hidup egois atau hanya mau pentingkan diri sendiri, sana mau lihat orang lain pun susah, sana mau bantu orang lain. Apalagi kalau orang lain minta tolong terus ketong dengan ini ketong ini jawab dong, lu urus sendiri, lu pengurusan, beta sudah peduli. Nah, Tuhan sudah mau ketong seperti itu. Tuhan mau ketong mau untuk saling mengasihi dan juga saling mempedulikan satu sama lain. Nah, anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak remaja di rumah, biasa kalau remaja nih dapat tingkat keegoisan tuh agak-agak naik sedikit. Nah, kadang begitu hanya mengurus diri sendiri, sana mau peduli dengan yang lain. Nah, ini firman Tuhan untuk ini hari bilang ketong sana boleh seperti itu. Nah, yang keempat dan yang terakhir, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk memampukan ketong dalam mengasihi orang lain. Ketong bisa mengasihi orang lain atau mempedulikan orang lain bukan karena ketong pun diri yang mampu atau ketong yang hebat atau ketong yang bilang kok beta ini kan orangnya baik jadi harus mengasihi orang lain, bukan seperti itu. Tapi ketong mau dan mampu itu karena ada kasih Tuhan juga dalam ketong pun diri, dan ketong harus meminta itu kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Ketong berdoa, berserah diri kepada Tuhan, bangun relasi untuk ketong bisa meminta kemampuan dari Tuhan supaya ketong bisa mau mengasihi orang lain, mau mempedulikan orang lain, dan pedulinya itu bukan hanya sekedar peduli, tapi ada rasa empati atau lebih lebih mengetahui apa yang orang lain inginkan dari ketong, sehingga ketong punya rasa peduli bermanfaat juga untuk orang lain yang membutuhkan ketong bantuan. Nah, jadi apa yang ketong inginkan, apa yang ketong harapkan untuk ketong bisa mengasihi dengan mempedulikan dengan baik, yaitu ketong harus berdoa kepada Tuhan. Nah, inilah 4 hal yang ketong bisa pelajari dari kisah orang Samaria yang murah hati. Sampai di sini ketong firman, kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan kakak-kakak remaja di rumah untuk ketong bisa sama-sama belajar menjadi orang yang murah hati kepada sesama. Terima kasih. Ya, baik adik-adik semua, ketong sudah sampai di akhir dari ketong sekolah minggu. Sebelum ketong sama-sama berdoa untuk tutup ketong sekolah minggu, mari sama-sama ketong angkat pujian Lingkupiku. Piku, piku,
sebelum kita mengakhiri ketemu sekolah minggu, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk kasih dan setiamu ya Bapa, sehingga hari ini Tuhan masih perkenankan kami untuk sekolah minggu, dan kami telah sampai di ujung sekolah minggu ya Bapa. Kami telah mendengarkan firman, kiranya firman yang telah kami dengar malah menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa, berkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 1, 2, 3. Shalom. Shalom. Selamat hari